Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Setinggi puja, sedalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat berikan salam telah sama lihat junjungan Allah yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Aceh, Ibu Nur Hayati. Yang saya hormati Kanda Khairuddin MPD selaku Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Mutu Pelatihan Ikatan Guru Indonesia Pusat, sekaligus salah seorang penggagas Iwang ini. Kemudian Kanda Dr. Randus Iman selaku Ketua IGI Wilayah Aceh, Pak Fitriadi selaku Sekretaris Wilayah IGI Aceh, teman-teman pelatih Megiwang, teman-teman panitia yang kami hormati, serta peserta pelatihan merunau membagi wawasan dalam jaringan atau Megiwang batch 2 yang telah hadir pada virtual room ini. Acara ini merupakan acara pelatihan distance learning yang full online atau jaringan. Bergabung kami. Terima kasih. Baiklah, untuk mengawali acara, marilah sama kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pembinaan Guru Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Aceh, Ibu Nur Hayati. Kepada Ibu dan waktu kami persilakan. Oke. Sebentar Bu. John, mohon diberikan presenternya ke Ibu, ke Pak Fitriadi. Karena Pak Fitriadi dari Ibu jadi presenter. Terima kasih. Presenter ya. Oke. Sudah. Ya, silakan Ibu untuk membuka kegiatan kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu muka pada siang ini secara daring dalam rangka pembukaan pelatihan merunau dan membagi jaringan gelombang kedua yang diselenggarakan oleh IGI Aceh. Yang kami hormati tentu Ketua Ikatan Guru atau IGI Wilayah Aceh, kemudian yang dalam hal ini di sini Bapak Imran, kemudian yang kami hormati seluruh instruktur yang terlibat dalam pelatihan ini, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, panitia yang sudah bekerja keras dan mempersiapkan semua fasilitas demi menyukseskan pelatihan ini. Yang kami hormati juga tentunya rekan-rekan media cetak dan elektronik yang sudah meliput atau sedang meliput kegiatan ini. Kemudian kepada guru, para peserta pelatihan yang tentunya sangat kami banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui pada saat ini kita dan seluruh dunia sedang menghadapi musibah besar, yaitu pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 telah melumpuhkan semua aspek kehidupan. Salah satu di antaranya adalah
pendidikan. PLT Gubernur Aceh, Insinyur Nova Iriansyah MT sudah mengeluarkan edaran tentang belajar di rumah bagi seluruh sekolah Aceh, terutama jenjang SMA, SMK, SLB sesuai dengan kewenangannya. Sementara seluruh bupati, wali kota se-Aceh juga telah mengeluarkan edaran yang serupa. Siswa kita diminta untuk belajar di rumah dan guru harus mengajar dari rumah. Hal ini dilakukan guna mencegah pandemi COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Tentu ini sangat sulit dilakukan seperti biasanya. Meskipun demikian, pendidikan terutama pembelajaran tidak boleh berhenti. Masih banyak cara yang dapat kita lakukan guna memastikan pembelajaran tetap berlangsung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran dapat berlangsung seperti biasanya adalah dengan mengandalkan teknologi. Kita mengenal istilah distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Teknologi sudah menyediakan fasilitas yang kita butuhkan untuk menjalankan distance learning tersebut. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendidikan Aceh sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Organisasi Profesi Guru, Ikatan Guru Indonesia Wilayah Aceh dengan program Muruno dan membagi lam jaringan atau Megiwang ini. IGI menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Aceh dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama Direktorat PSMK dalam menjalankan Megiwang IGI Aceh ini. IGI Aceh dengan program Megiwang akan melatih Bapak Ibu guru bagaimana melakukan distance learning terutama dalam masa pandemi. Megiwang IGI Aceh batch 1 telah selesai dan sukses dilakukan dan meluluskan sekitar 108 peserta. Saat ini kita sudah memasuki Megiwang IGI batch 2, di mana peserta berjumlah 200 guru dari seluruh Aceh. Megiwang IGI batch 2 akan melatih Bapak Ibu setidaknya dengan 5 learning management system dalam pembelajaran ini. Bapak Ibu akan dilatih sebagaimana melakukan distance learning menggunakan Google Classroom beserta Meet-nya, Rumah Belajar beserta Si Jempol, Microsoft Teams beserta Meet-nya, Edmodo dan Paper School. Bapak Ibu juga akan dilatih bagaimana melakukan distance learning berbasis video conference menggunakan beberapa virtual room seperti Webex, Zoom, dan beberapa virtual room lainnya. Dengan demikian, Bapak Ibu diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh nantinya pada siswa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung di tengah pandemi. Hadirin Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami sangat berterima kasih kepada IGI Wilayah Aceh yang terus berupaya melakukan peningkatan kompetensi guru dan gerakan literasi tanpa kenal lelah, dan bahkan tanpa meminta anggaran kepada Dinas Pendidikan. Kami tahu sangat banyak kegiatan IGI yang dilakukan tanpa meminta anggaran. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas segala kegiatan yang telah dan akan dilakukan IGI dalam meningkatkan kompetensi guru dan gerakan literasi. Salah satunya adalah Megiwang IGI ini. Saya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius dan tekun. Pelatihan ini full daring atau online sehingga sangat cocok untuk diaplikasikan dalam masa pandemi ini. Insya Allah ilmu yang Bapak Ibu terima nanti sangat berguna untuk
Bapak Ibu terapkan bagi siswa. Dengan demikian tidak ada alasan lagi proses pembelajaran terhenti akibat pandemi COVID-19. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia dan tim Coach Megiwang IGI Aceh. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pengurus IGI wilayah Aceh. Dengan kerjasama kita mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Majulah IGI dan jayalah IGI. Kobarkan selalu semangat, sharing and growing. Bapak Ibu kalian yang saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan Muruno dan bagi lam jaringan atau Megiwang gelombang kedua yang akan berlangsung sejak tanggal 13 sampai dengan 23 April 2020 berbasis online. Dengan ini resmi saya nyatakan dimulai. Singkat saya, mari kita bekerja dalam membangun pendidikan Aceh yang lebih baik sesuai tupoksi kita masing-masing. Masa depan Aceh lebih gemilang dan berkualitas. Terima kasih. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan sambutan serta membuka secara resmi kegiatan Megiwang IGI Batch 2 ini. Selanjutnya kita dengarkan kata-kata sambutan dari Ketua IGI Wilayah Aceh, Bapak Dr. Andus Imran. Keberatan Dak Imran kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Udah oke kan? Gatot pir. Oke ya. Oke, lanjut Komandan. Ya, nyambung ya. Udah. Oke, Komandan. Nyambung tuh Komandan. Oke, udah. Ya, dipersilakan Komandan kata-kata sambutannya. Ya. Terima kasih. Ya. Nanti. Ya, silakan Pak Imran sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bukan juga. Lagi. Oh ya Allah. Kayak mula ya. Yang ada dia ya. Oke. Silahkan Pak Komandan. Oke. Syukur alhamdulillah kita ketemu lagi yang kedua. Batch 2 ini mudah-mudahan lebih sukses lagi dari batch pertama. Dan pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Pak Khai, Ketua LPMP sekaligus Waketum IGI untuk Sumatera. Untuk sekali beliau ada di Aceh, jadi kita bisa langsung membantu kita untuk berbagai program media online seperti ini. Yang kami hormati juga Pak seluruh pengurus wilayah dan pengurus IGI se-Aceh. Dan terima kasih kepada coach spesial nih, coach beberapa orang yang selalu setia di B1 dan B2. Untuk kali ini kita sekitar berapa peserta? Sekitar 840 ya. 200 orang, alhamdulillah lebih kurang. Dan alhamdulillah Pak Kadis sangat berbahagia, sangat senang, juga yang jelas Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi kita kepada seluruh pengurus IGI di seluruh Aceh yang kita terus bekerja membantu pendidikan Aceh meskipun dalam keadaan COVID-19 ini.
Kemudian terima kasih kepada Ibu Bapak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan berarti apapun yang kondisi Bapak Ibu tetap bergabung, meskipun kita tahu bahwa di Aceh lebih dari 100.000 guru, mungkin 140.000 kalau nggak salah saya. Tapi masih jiwanya luar biasa, selalu melihat peluang-peluang untuk pengembangan diri. Ini apresiasi kami IGI kepada Ibu Bapak. Dan ayolah bergabung dengan IGI. Mudah-mudahan sudah bergabung semuanya, karena di IGI banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk para guru dan siswa. Saya kira itu aja kata-kata sambutan diri saya. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah bekerja keras. Dan sebentar lagi juga saya harus menunggu Kadis. Kata beliau juga jam 3 katanya harus ke kantor gubernur. Jadi kami setelah ini meninggalkan Bapak Ibu semuanya, termasuk teman-teman yang terlibat dalam kegiatan ini. Mohon maaf, kami keluar sebentar off. Insya Allah nanti kalau baik lagi. Demikianlah kata-kata sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Imran. Sama. Baik, para peserta Megiwang IGI Batch 2 yang kami hormati, terima kasih kita ucapkan kepada Kanda Imran selaku Ketua IGI Wilayah Aceh yang telah menyampaikan kepada kegiatan pembukaan ini. Selanjutnya akan kita melihat dan memperhatikan serta menyimak overview yang kita Megiwang Batch 2 ini. Overview tersebut akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pelatihan IGI Pusat, Kanda Khairuddin. Beliau juga yang membawa Direktorat PSMK ke Aceh. Roomnya saja. Beliau ini adalah guru SMK Negeri 1 Nusantara Aceh Timur. Pernah menjabat sebagai Ketua IGI Aceh Timur, Ketua Umum IGI Pusat, dan sekaligus dipercaya sebagai Kepala Lembaga Penjaminan IGI. Kepada Kanda Khairuddin kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Jandarmawan Ketua IGI Kota Losmawe. Mohon jadikan saya sebagai host agar saya bisa, jadikan sebagai presenter agar bisa share screen. Nggak ada nama Pak Khairuddin di sini. Direktorat, ya Allah, nggak ada nama. Aneh problem. Direktorat ya? Iya, direktur. Ya. Hai, buat peserta yang lainnya ini kan katanya ada yang nggak dengar suara tuh videonya, jadi diinfokan gimana? Baik Bapak dan Ibu yang sudah masuk ke room, kalau belum kelihatan suaranya, Bapak dan Ibu lihat gagang telepon. Kalau ada gagang telepon silakan klik di gagang teleponnya. Di set Bang, karena suara ini nggak kedengaran juga. Di set gimana maksudnya? Di informasi di set. Oh di chat. Oh iya ya, kalau saya bilang gini nggak dengar juga ya. Kalau di grup itu Pika yang arahkan. Oke, Bu Fika tolong diketik. Teman-teman tidak kelihatan suaranya, diklik aja di gagang telepon. Tunggu audionya masuk. Oke, tolong diketik ya. Sip, Bu Fika. Sip yuk. Saya lanjut, Pak Koordinator, saya lanjut. Silahkan. Oke, karena Pak Koordinator gemak pisang, jadi agak menggoda lucu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, suasana di panelis kami memang seperti ini. Jadi suasana pelatihan nanti juga seperti ini, Bapak dan Ibu, mencair saja, tidak masalah. Jadi kita usahakan enjoy, tapi tugasnya tetap terlaksana. Baik, saya akan memberikan overview beberapa menit lagi ke depan. Kemudian juga nanti kita akan buka sesi tanya jawab, apa yang harus diselesaikan dan bagaimana pelaksanaan kegiatan
Megiwang batch 2 ini. Saya share screen Bapak dan Ibu sekalian. Semoga suara saya terdengar. Bapak dan Ibu yang kurang terdengar suaranya, kalau misalnya pakai headset, lepas saja headsetnya. Kalau misalnya nggak pakai headset, kurang terdengar, pakai saja headsetnya. Jadi antara headset iya dan tidak, itu saja Bapak Ibu. Oke, sebentar saya share screen. Sebelumnya Bapak dan Ibu, menggunakan fasilitas Webex. Ini namanya Webex untuk video conference. Untuk video conference ini kita gunakan fasilitas namanya Webex. Nanti kita coba banding-bandingkan mana yang lebih mudah dan sebagainya. Baik, saya share screen. Tampilan saya sudah terlihat Bapak Ibu? Halo, tampilan saya terlihatkah? Terlihat. Oh, oke, ya, tampilan terlihat bukan terdengar. Baik Bapak dan Ibu, ini judulnya distance learning. Distance learning itu pembelajaran jarak jauh di era inkubasi. Alhamdulillah teman-teman aktif menjawab di chat. Sudah Pak, sudah alhamdulillah. Baik, ini saya presentasikan di Megiwang IGI Aceh Batch 2 tanggal 13 April. Slide yang sama juga yang pernah saya tampilkan di batch 1, tidak ada perubahan yang mendasar. Biodata saya juga tidak berubah. Sebentar saya geser ya. Oke, biodata saya juga tidak berubah karena tidak kemana-mana selama corona mewabah. Sebagaimana diperkenalkan oleh Pak John Darmawan tadi, saya guru matematika di Aceh Timur, Bapak Ibu. Sehari-hari saya ke Aceh Timur di Nurussalam Aceh Timur. Dalam kesehariannya saya juga dipercaya untuk menjadi pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pelatihan IGI, juga menjadi founder di Virtual Koordinator Sianeu, sehingga melahirkan Virtual Koordinator Training Indonesia, Koordinator Sarasehan dalam jaringan IGI yang menjadi embrio lahirnya banyak sekali video conference di Indonesia, dan saya juga Indonesian Casio Master Teacher. Ya, itu sedikit gambaran saya Bapak dan Ibu. Saya mulai dari nasihat Kanda Anies Baswedan. Kita berada di abad 21, namun pendidikan kita masih di abad 20. Siswanya sudah di abad 20, gurunya masih di abad 19. Jadi sorry to say bahwa kita guru secara teknologi masih ketinggalan dari siswa-siswa kita. Dan ini agak mengkhawatirkan kita Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu bisa lihat celahnya saja. Kalau misalnya kita kasih gawai ke anak kita kasih HP ke anak kita, mereka lebih cakap menggunakan itu. Mungkin hari ini kalau misalnya diajak bertiktok, siswa kita lebih jago ketimbang kita. Nah, siswa kita lebih hebat untuk urusan teknologi karena kayak kata Profesor Renal Kasali, bahwa siswa-siswa kita hidup di zaman teknologi. Sementara kita meskipun lebih tua, kita adalah tamu di zaman teknologi. Juga apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim, ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh anak-anak di era disrupsi ini, yaitu bahasa Inggris, teknologi, coding, dan statistik. Nah, ini penting sekali 4 ini, dan hari ini kita melihat bahwa keputusan-keputusan pemerintah dalam menanggulangi COVID itu juga tergantung dari data statistik yang setiap hari ditampilkan. Data statistik itu yang membuat kita lebih cerdas memahami bagaimana kondisi negara saat ini. Bapak dan Ibu juga anak-anak kita juga harus pandai coding, dan ini juga yang membuat Pak Nadiem Makarim menjadi seseorang yang kaya, usia yang muda, dengan menjadi pengusaha Gojek, karena sebenarnya beliau memangku. Jadi beliau itu pulang dari luar negeri, dari New York, S2-nya di sana, pulang ke Indonesia jadi tukang ojek. Tapi tukang ojek yang berpenghasilan sangat tinggi, karena memanfaatkan coding. Coding mana dimanfaatkan? Coding Google Map, Bapak Ibu. Beliau menyatukan tukang ojek di Jakarta. Pada saat itu ada 45 orang tukang ojek. Kemudian dibuat jenis antar jemput langsung. Antar jemput langsung itu sudah duluan di Aceh, Bapak Ibu. L300 kita sudah duluan antar jemput di Banda Aceh. Tapi tidak memanfaatkan coding. Nah, Nadiem Makarim memanfaatkan coding sehingga Google membayarnya. Nah, Bapak dan Ibu mendownload Gojek di Play Store saja, itu uang masuk buat Nadiem Makarim. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh
orang-orang cerdas memanfaatkan coding. Kemudian juga memanfaatkan teknologi. Bapak dan Ibu hari ini sedang berada di depan layar memanfaatkan teknologi, dan teknologi itu menyambung silaturahmi saya dan Bapak dan Ibu. Meskipun di rumah saya bersarung, Bapak dan Ibu mungkin berdaster di rumah, tapi kita semua terhubung oleh satu teknologi yang mengikat silaturahmi kita, bukan hanya sekedar pelatihan. Bahasa Inggris Bapak dan Ibu perlu sekali, karena memang bahasa Inggris adalah bahasa pengantar. Tidak ada yang tidak menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi di dunia luar sana. Nah, bahkan untuk sebesar negara Cina pun yang hari ini menguasai dunia, tetapi mereka tetap menggunakan bahasa Inggris ketika mereka berada di luar. Meski kalau Bapak dan Ibu mengunjungi Cina, kita bisa diabaikan kalau berbahasa Inggris. Baik, itulah 4 kompetensi di era disrupsi sebagaimana disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim, dan kita sebagai guru, kita sebagai orang tua harus menguasai 4 itu juga. Ruang kelas abad 21, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya kita lihat bahwa revolusi industri terus bergerak. Revolusi industri pertama itu dimulai pada abad 18, ditandai dengan mesin uap. Kemudian revolusi industri kedua dimulai pada tahun 1900-an, dimulai dengan adanya tenaga listrik yang sampai hari ini kita nikmati. Jadi kalau misalnya di kampung kita sering biar listrik, itu berarti kita masih ada di revolusi industri kedua, masih hidup mati listriknya. Masih revolusi industri kedua. Kemudian revolusi industri ketiga Bapak dan Ibu itu adalah saat ditemukan mesin-mesin otomasi seperti printer, kemudian alat pencetak dan sebagainya, itu otomasi. Nah itu dari tahun 70 sampai tahun 90-an hingga saat ini. Dan kita berada saat ini di revolusi industri 4.0, yaitu Internet of Things. Segala sesuatu itu harus dengan menggunakan internet. Pertukaran data, big data, teknologi, pembelajaran, itu semua dilakukan dengan internet. Bahkan kita hari ini pun akan belajar mengenal berbagai macam kelas digital yang kesemuanya itu menggunakan fasilitas internet. No one, no internet. Artinya Bapak dan Ibu, teknologi itu adalah keharusan. Teknologi is a must. Jadi teknologi di dalam pembelajaran juga memberikan hasil akurat, mempengaruhi belajar, memberikan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Fotografi menjelaskan sesuatu itu harus menggunakan teknologi. Google Map membantu beliau, Google Earth membantu beliau. Gurunya ada di Bago Aceh Timur, tapi wawasan anak-anak sudah sampai ke Afrika Utara dan sebagainya dengan menggunakan Google Earth. Matematika seperti yang kami juga harus menggunakan teknologi, karena tanpa teknologi bilangan-bilangan irasional itu susah kami jelaskan kepada siswa. Teknologi membantu kami untuk hal seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan berpikir skeptis tentang teknologi, ya itu membantu kita. Bapak dan Ibu yang membuka rumah belajar misalnya, itu juga ada lab maya. Bapak dan Ibu terbantu dengan adanya lab maya yang Bapak Ibu bisa lakukan praktikum jika sekolah pada Ibu tidak memiliki yang memadai. Bagaimana lagi coba teknologi sudah mewakili kita semua. Dunia global itu Bapak dan Ibu has no limit time and places. Jadi upaya kita guru harus siap menghadapi tantangan zaman. Digitalisasi pendidikan itu juga keniscayaan. Kelas digital, referensi belajar lewat digital, buku digital yang hari ini mungkin kita dulu susah sekali mendapatkan buku, tapi hari ini kita bisa dapatkan buku secara gratis. Bapak Ibu bisa buka pdfdrive.com yang hari ini sudah 1 miliar buku di situ. Bapak dan Ibu bikin buku apa, tinggal download saja, gratis semuanya. Novel juga seperti itu. Pemilihan OSIS digital kita sudah gagas di Aceh. Alhamdulillah saya dan Pak Darmawan itu sudah di Sabang tempo hari, selain di sekolah sendiri menggagas pemilihan OSIS digital yang tanpa menggunakan jaringan internet bahkan, dan tidak ada orang yang meninggal karena harus menghitung suara, karena suaranya langsung keluar, perhitungan suara langsung keluar, dan begitu selesai pemilihan langsung ketahuan siapa ketua OSISnya. Tidak ada quick count, tapi semua all real count, semua real count. Pemilihan OSIS digital. Administrasi guru juga dilakukan secara digital. Bapak dan Ibu kalau menggunakan Microsoft Teams, Bapak dan Ibu bisa membuat jurnal pembelajaran secara digital dan mudah sekali. Batas-batas pembelajaran Bapak dan Ibu bisa gunakan. Evaluasi digital lama kita laksanakan di sekolah saya sudah 3 tahun, dan saya sudah berkelana kemana-mana sampai ke Papua dan kalau di Aceh Jaya, kemudian di Bener Meriah dan sebagainya. Nah, evaluasi digital sudah sangat marak, dan bahkan hari ini Bapak dan Ibu
diperkenalkan dengan sistem learning management system yang salah satunya adalah memuat tentang assignment dan quiz, yaitu tentang membuat evaluasi digital bagi siswa kita. Hemat biaya tidak ada yang terdustai karena setelah ujian langsung keluar hasilnya. Tidak ada yang penasaran, tidak ada yang merasa dicurangi. Itulah evaluasi digital. Learning management system itu banyak sekali yang terpapar di Bapak dan Ibu ini hanya sebahagian kecil saja. Karena ribuan di luar sana, Bapak dan Ibu, ada learning management system. Tadi barusan saya menerima WhatsApp, salah satu provider menawarkan harga miring kepada saya untuk video conference. Saya jadi ketawa sendiri karena saya gunakan yang gratis-gratis. Ini Bapak dan Ibu, hari ini Bapak dan Ibu menggunakan Webex. Webex ini adalah milik Rektorat SMK yang dipercayakan kepada kami di Sehat dalam Jaringan, salah satu roomnya, sehingga saya meminta room ini untuk dipakai di Aceh. Room ini Bapak dan Ibu begitu rapi sehingga tadi Bapak dan Ibu bilang, wah kita nggak bisa bersuara, tidak bisa bersuara karena saya set untuk event. Jadi event itu Bapak dan Ibu kalau ingin bersuara mohon tunjuk tangan. Tapi yang tunjuk tangan hari ini itu tidak berarti bersuara karena saya khawatir yang tunjuk tangan hari ini adalah teman-teman yang ingin menyatakan dirinya hadir. Jadi mohon dipahami bahwa tunjuk tangan Bapak dan Ibu untuk bertanya, bukan untuk menyatakan kehadiran. Jadi sorry sekali Bapak dan Ibu mohon diturunkan tangannya karena kami tahu Bapak dan Ibu hadir. Dan ini Bapak dan Ibu kita gunakan Webex. Webex ini bisa langsung merekam. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Rekamannya nanti kita serahkan juga di grup. Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir absensi Bapak dan Ibu selain absensi yang sedang beredar dengan online. Bapak dan Ibu juga terekam dengan absensi yang langsung ada di Webex. Jadi sistem ini sudah sangat bagus. Nah, Webex ini juga ada yang gratisan, Webex Meeting namanya. Ini juga sering digunakan oleh teman-teman dari alumni Virtual Koordinator Indonesia, termasuk Pak John Darmawan yang hari ini beliau punya Webex gratis akun beliau sendiri. Nah, Webex gratis itu berbentuk meeting, ada berbagai macam celah, namanya juga gratis. Ada berbagai macam celah yang kalau misalnya kita sudah terlalu ramai, itu akan crowded namanya. Jadi akan akan ribut sendiri. Nah, insya Allah kalau kita gunakan Webex Event, kita jadi lebih rapi dan Webex Event akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk berpelatihan selama 6 hari menggunakan video conference. Baik, di hadapan Bapak dan Ibu ini adalah pengertian LMS. Ini ketutup. Oke, pengertian LMS adalah software yang digunakan untuk administrasi, dokumentasi, mereport dan mengantarkan pembelajaran dalam bentuk pelatihan dan program-program peningkatan peningkatan kapasitas diri. Jadi LMS itu Bapak dan Ibu itu yang saya tampilkan ada banyak sekali, bahkan sebenarnya YouTube pun bisa dimanfaatkan sebagai LMS untuk dokumentasi. Nah, jadi yang dimiliki oleh pemerintah Rumah Belajar, yang dimiliki secara yang dimiliki oleh teman-teman itu, yang dipelajari oleh teman-teman, kebetulan di Aceh juga punya duta Kuiper seperti Pak Didi Pianda, itu juga kita akan tayangkan Kuiper juga. Selain juga ada duta Rumah Belajar untuk Rumah Belajar, kita juga punya hal-hal yang sebenarnya yang tidak ada di pelatihan ini Bapak dan Ibu juga bisa miliki, seperti ruang guru misalnya yang menampilkan konten-konten yang bagus. Menurut saya ruang guru Bapak dan Ibu boleh juga mengambil materi-materi pembelajaran dari ruang guru. Bapak dan Ibu juga bisa buka kelas dari Telegram misalnya, atau bahkan lebih sederhana kita juga bisa gunakan WhatsApp, kita juga bisa gunakan Facebook yang hampir setiap orang di dunia digital ini punya gitu. Nah, dan hari ini apa saja yang akan kita pelajari nanti akan saya bahas pada slide berikutnya. Bapak dan Ibu, itu beberapa slide di atas adalah slide untuk pengenalan beberapa LMS. Tentu saja sangat banyak di dunia ini LMS. Bapak dan Ibu bisa explore dan tentu saja sebagai manusia yang sudah tua ini, saya juga tidak menguasai seluruh LMS meski mengenal banyak LMS, dan tentu saja saya tidak menggunakan banyak LMS untuk sekolah saya sendiri. Karena setiap LMS memiliki kelebihan masing-masing, jadi yang kita gunakan adalah yang bisa digunakan bersama.
Itu sebenarnya kelebihannya. Kalau ditanya sama saya mana yang lebih, ya yang lebih adalah yang bisa kita gunakan bersama. Guru paham, siswa mudah mengikuti. Itu yang menurut saya yang bisa dikatakan LMS yang memiliki kelebihan. Baik, Megiwang IGI Aceh batch 2, Bapak dan Ibu sudah paham arti dari Megiwang. Megiwang adalah merenov, membagi wawasan LAM jaringan, sehingga kita sebut dengan Megiwang IGI Aceh batch 2. Orientasi pelatihannya adalah yang pertama dari segi biaya. Kali ini kita memang menerima kontribusi dari Bapak dan Ibu sebanyak 20.000, dan itu sangat murah Bapak dan Ibu. Sekali duduk kita di warung kopi makan sepiring mie dan segelas kopi Sanger. Jadi Bapak dan Ibu, kali ini kita ada kontribusi biayanya dari Bapak dan Ibu, tidak ada dari dinas. Tadi benar yang dikatakan oleh Ibu Kabid bahwa kita tidak meminta anggaran sedikit pun dari Dinas Pendidikan. Jadi ini adalah acara kita untuk kita. Nah, jadi kontribusi anggota, panitia tidak menanggung paket data Bapak Ibu. Jadi jangan berharap panitia nanti paket data dibagi oleh panitia. Tidak Bapak dan Ibu, karena kami juga tidak punya sponsor. Teman-teman panitia itu tidak punya sponsor Bapak dan Ibu, dan kita ini di batch 1 itu lillahi ta'ala banget. Di batch 2 kita mulai berpikir bahwa paket data kita juga kerepotan, sehingga kayaknya 20.000 per orang bukan it's not a big deal ya. Jadi panitia tidak menanggung paket data peserta, tapi jika ada peserta yang tiba-tiba menghubungi panitia karena kelebihan dana, kami menerima kok. Misalnya ada yang menghubungi Pak Nanda Saputra. Pak Nanda ini adalah koordinator Megiwang Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang menghubungi Pak Nanda, Pak kami punya paket data banyak nih, bagi-bagikan untuk instruktur. Dengan senang hati kami menerima Bapak dan Ibu. Gak menolak. Oke, jadi, nah ini pakaian Bapak dan Ibu, kita tidak meminta Bapak dan Ibu pakai peci. Oke, kalau di rumah ibu-ibu silakan tidak pakai jilbab. Kalau di kamarnya kami juga tidak akan melihat kok. Jadi kameranya off Bapak Ibu, tidak ada kamera yang dihidupkan. Kamera yang hidup hanya teman-teman di panelis saja. Jadi Bapak dan Ibu, kamera yang off itu malah menguntungkan Bapak dan Ibu, nggak banyak habis pakai data. Jadi Bapak dan Ibu untuk trafficnya lebih mudah, lebih ringan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu memang mematikan video, dan videonya memang sudah mati dari awal. Ketika kita masuk, videonya sudah mati dari awal. Jadi pakaiannya bebas aktif. Ini berbeda dengan pelatihan-pelatihan di offline, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas atau LPMP. Bapak dan Ibu harus pakai baju rapi, baju batik, atau pakai dasi, atau pakai peci, atau pakai lipstick. Ini nggak masalah Bapak Ibu pakai daster, pakai sarung, nggak apa-apa. Jadi yang penting Bapak dan Ibu menyimak materi. Karena dilarang untuk hidupkan kamera, kemudian dilarang untuk menghidupkan Webex, tapi Bapak dan Ibu ketiduran. Karena ada yang kemarin itu, Pak, makanya diberitakan dengan jelas apa yang harus kami sampaikan, apa yang harus kami ikuti. Saya kan udah masuk IGI kok nggak dapat sertifikat. Lah, orientasi pelatihan sudah kami sampaikan. Maka saya curiga jangan-jangan yang sampaikan itu ketiduran gitu kan. Nah, jangan sampai ketiduran Bapak dan Ibu. Oke, baik. Ini saya salah kayaknya. Ini keliru, bukan 4 kali ya. Jadi peserta harus hadir minimal sebanyak 5 kali. Maaf, saya harus ini edit lagi. Saya ulangi biar clear, karena ini ada rekamannya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti bilang, loh saya kan sudah 4 kali, masa nggak lulus? Nah, saya ulangi, peserta harus hadir sebanyak minimal 5 kali video conference. Yang 4 kali itu yang kemarin. Bapak dan Ibu yang di batch 2, ada materi tambahan dibanding batch 1. Jadi beruntung sekali Bapak dan Ibu di batch 2. Di batch 1 itu materinya LMS-nya hanya 4. Di batch 2 materi LMS-nya ada 5. Jadi karena ada 5, Bapak dan Ibu wajib hadir minimal 5 kali, bukan 4 kali. Oke, peserta harus hadir minimal 5 kali melalui platform Webex. Artinya video conference ini Bapak dan Ibu harus ikuti sebanyak 5 kali. Nah, informasi tayangan dapat dilihat di grup WA. Jadi Bapak dan Ibu sudah masuk di grup WA, nanti informasinya di situ semua. Oke. Panitia tidak menyediakan door prize. Jadi kalau misalnya ada yang nanya-nanya di grup, kemudian kita sediakan misalnya kipas angin, nah ternyata panitia tidak menyediakan itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu silakan bertanya sebebas-bebasnya, tapi jangan bertanya sepeda dari Jokowi. Baik, kemudian poin nomor 4.
Setelah mendengarkan pemaparan materi dari narasumber selama 6 hari, ya 6 hari kita, insya Allah 6 hari, peserta wajib memilih salah satu LMS yang akan dikelola. Nah, jadi nanti ada 5 LMS, nanti di slide selanjutnya apa aja LMS kita jelaskan. Ada 5 LMS, Bapak dan Ibu silakan pilih salah satunya. Nah, panitia akan membentuk kelas kecil untuk membimbing peserta. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah memilih salah satu, Bapak dan Ibu ada di grup besar dan ada di grup kecil. Di grup kecil itu adalah LMS yang Bapak Ibu pilih. Oke? Jadi tidak ada kelas minimal kayak di Dapodik. Nah, jadi kalau Dapodik kan ada kelas minimal 20, maksimal 32 atau 34. Well, something like that lah. Nah, jadi kalau misalnya di sini tidak ada kelas minimal, Pak, kelas saya nggak sampai 20, apa disahkan? Disahkan, semua disahkan. Jadi kelasnya tergantung dari minat Bapak dan Ibu. Kita tidak atur minat di sini. Bapak dan Ibu sendiri yang menentukan minat. Oke. Iya, ada yang ngechat enak kali makan di belakang. Iya, ada suara piring. Saya juga tergoda jadi. Baik. Nomor 5. Nah, ini penting sekali Bapak dan Ibu. Ini fokus untuk dengarkan yang ini. Kelulusan ditentukan oleh mentor di kelas masing-masing dengan penugasan yang diberikan oleh masing-masing mentor. Jadi di kelas kecil nanti Bapak dan Ibu ada mentornya. Nah, tentuan utama. Setiap peserta wajib memiliki akun di kelas yang dibentuk serta memiliki siswa, modul, dan bentuk penugasan bagi siswanya. Nah, intinya gini Bapak Ibu, ini saya ngomong kelulusan. Kelulusan itu ada 2, oke? Kelulusan itu ditentukan oleh 2. Yang pertama, kehadiran Bapak dan Ibu di video conference. Yang kedua, Bapak dan Ibu mengumpulkan tugas sesuai dengan yang diminta oleh mentor. Nah, saya ulangi ya, kelulusan itu ditentukan oleh 2. Yang pertama, kehadiran Bapak dan Ibu di video conference. Yang kedua, penugasan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, karena kemarin itu ada yang protes, Pak, saya sudah masuk IG, saya sudah ikut semua video conference, kok saya tidak lulus? Nah, kok saya tidak lulus? Karena memang tidak ada penugasan. Nah, yang paling penting Bapak dan Ibu ketahui bahwa pelatihan IG dimanapun, dari daerah sampai dengan pusat. Ya, karena saya pengurus pusat dan saya juga mengontrol sebagai kepala LPMP IG pusat, saya mengontrol seluruh kanal pelatihan di IG. Kalau ada yang nakal, kadang saya cubit, bahkan ada yang kami coret dari kanal pelatihan IG. Kanal pelatihan IG daerah dan IG wilayah tentu saja mengadakan pelatihan, memberikan sertifikat kepada Bapak dan Ibu based on product. Kenapa based on product? Karena produk Bapak dan Ibu menunjukkan proses. Karena produk Bapak dan Ibu menunjukkan kualitas. Karena produk Bapak dan Ibu menunjukkan kompetensi Bapak dan Ibu. Nah, itu sebenarnya yang dicari oleh IG. Bukan hanya sekedar datang, dengar, duduk, kemudian dapat sertifikat. Kita tidak seperti itu. Bapak dan Ibu mengumpulkan produk, berarti Bapak dan Ibu sudah menjalankan proses dan memiliki kompetensi. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan dari pelatihan-pelatihan kita. Karena pelatihan kita bertanggung jawab. Jadi meskipun Bapak dan Ibu sudah bayar, meskipun Bapak dan Ibu hadir di setiap saat, kalau tanpa produk, Bapak dan Ibu tidak akan dinyatakan lulus. Nah, jadi itu clear ya. Pelatihan IG di mana-mana seperti itu. Baik. Kemudian konsultasi dilakukan di grup WhatsApp dengan ketentuan hanya diskusi. Boleh sedikit-sedikit bercanda, boleh. Apalagi misalnya ada teman-teman mau reuni juga boleh gitu. Nah, dan lepas kangen dibuka gitu. Namun tidak boleh berita hoax. Tidak boleh kita hoax. Termasuk konten tausiah Bapak dan Ibu. Tidak semua orang senang dinasihati. Tidak semua orang senang dinasihati. Apalagi sedang buat buruk terus dinasihati di depan umum, tentu tidak senang. Jadi tidak hoax, tidak juga tausiah, apalagi tidak boleh jualan. Jangan tiba-tiba nanti ada yang jualan RTP. Juga tidak boleh sesuatu yang menyinggung sara. Nah, ini perlu sekali diperhatikan Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjut lagi. Ini platform pelatihan kita. Jadi nanti diskusi kita mungkin ketika diskusi Bapak dan Ibu, kalau saya tergantung waktu menjawab, nanti mungkin teman-teman akan bantu. Platform pelatihan kita Bapak dan Ibu untuk video conference. Okay. Untuk video conference Bapak dan Ibu menggunakan Cisco Webex yang hari ini kita gunakan rame-rame, Cisco Webex. Cisco Webex itu Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu akses melalui handphone atau tablet. Alhamdulillah Pak Nanda sudah menguji katanya kalau pakai Webex di HP bisa gratis katanya. Nah, Bapak dan Ibu silakan saja, tapi menggunakan aplikasi Webex, jangan pakai browser. Kalau pakai browser tetap makan pakai data. Kalau saya pakai laptop,
Ibu tetap makan pakai data. Saya tethering ke laptop, tetap makan pakai data. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai HP, dengan catatan Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu pakai Webex-nya, pakai app, pakai aplikasi Webex, insya Allah gratis. Insya Allah gratis, tidak keluar pakai data sedikit. Nah, ini keberuntungan kita juga di batch 2, karena di batch 1 belum ada kebijakan pemerintah untuk ini. Di batch 2 sudah ada kebijakan pemerintah, menggunakan Webex, menggunakan Zoom, menggunakan Meet, menggunakan Google Meet, menggunakan Hangout, itu Bapak dan Ibu bisa gratis sepanjang menggunakannya melalui app, melalui aplikasi. Jangan melalui browser. Kalau browser tetap makan pakai data. Oke. Mode yang digunakan di Webex kita adalah mode event. Bapak dan Ibu di grup sudah saya share juga mode event, tutorial masuk ke Webex dengan menggunakan mode event. Mode event itu adalah mode yang paling tinggi di Webex. Jadi di Webex itu Bapak Ibu ada 3 mode, ada mode meeting, ada mode training, dan ada mode event. Jadi ada 3, meeting, training, dan event. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu tidak perlu catat karena yang ini tidak keluar di ujian. Ada 3 Bapak Ibu. Jadi mode meeting itu bisa didapatkan gratis, tetapi kendalanya adalah ketika banyak trafficnya bisa besar, kemudian bisa tidak terkontrol di audionya. Kalau mode training agak-agak mirip mode event, lebih rapi, cuma ketika seseorang sudah pernah bersuara, maka dia juga bisa mengontrol sendiri, sehingga itu agak menyulitkan juga. Dan mode event benar-benar kita disetir oleh host, tidak ada video, tidak ada suara awal, kecuali Bapak dan Ibu ingin bertanya dengan tunjukkan tangan. Baik, itu mode event dan kita gunakan mode yang paling tinggi. Sekali lagi, saya terutama berterima kasih kepada Direktorat PSMK Kemendikbud, karena Direktorat PSMK Kemendikbud sudah memberikan kepada kita mode event untuk kita gunakan pada pelatihan Mujiwang 1 dan Mujiwang 2. Mode event ini sebenarnya Bapak dan Ibu berbayar, boleh cek-cek harga di Webex Bapak Ibu, sekitar 14 jutaan, tapi alhamdulillah kita gunakan secara gratis, bantuan dari kementerian. Bahkan Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya ada pengurus-pengurus di daerah yang melaksanakan kegiatan, terutama di siang hari ya, kalau misalnya di malam hari itu sudah penuh semua kepake. Kalau misalnya di siang hari Bapak dan Ibu boleh hubungi saya untuk meminjam untuk meminjam Webex ini. Bapak dan Ibu boleh gunakan untuk pelatihan IGI di daerahnya, tidak masalah. Nah, tinggal bersurat aja ke PSMK melalui saya, nanti saya hubungkan ke direktoratnya. Baik. Nah, platform pelatihan kita juga ada WhatsApp. Bapak dan Ibu simak informasi yang ada di WhatsApp, karena keseringannya adalah ketika akan lulus atau ketika sudah penugasan atau ketika rame-rame sudah dinyatakan lulus, tiba-tiba ada yang japri. Syukur-syukurnya tidak ada yang japri saya. Ada yang japri teman-teman, itu yang paling favorit, yang paling muda itu Pak Didi Tianda, itu favorit banget ya. Jadi ada yang japri Pak Didi Tianda, terus ditanya, Pak kenapa saya tidak lulus? Yang nggak ngumpulkan tugas, saya nggak tahu simak di grup, saya nggak lihat grup. Nah itu jangan salahkan kami Bapak dan Ibu, simaklah isi pembicaraan di grup, ini pelatihan. Dan ini sudah saya sampaikan dari awal, jadi Bapak dan Ibu mohon simak yang ada di grup besar untuk arahan umum, dan mohon simak yang ada di grup kecil, grup kelas, sesuai dengan kecakapan pemilihan materi LMS, yaitu materinya adalah Google Suite atau Google Classroom, dipadukan dengan Zoom. Kita masih pakai Zoom, masih. Di New York sudah dilarang Pak, di Singapura sudah dilarang, di Indonesia masih dipakai, tenang saja. Oke, kita juga pakai Microsoft Teams dan Meet. Kita juga pakai Rumah Belajar dari Jempol Aceh. Kita juga pakai Edmodo dan nanti akan dibantu oleh Free Webex Meeting. Dan kita juga akan gunakan Prepare School. Jadi yang saya buat kuning-kuning ini mungkin nanti para instrukturnya akan membuat sedikit tutorial dalam bentuk video, sehingga jika materinya tidak tersampaikan, karena memang Bapak dan Ibu ini agak ribet kalau disampaikan secara detail dalam 1 hari. Jadi tadi saya memperoleh kesempatan menyampaikan materi Microsoft Teams bagi IGI di Bali. 1,5 jam itu seperti berlari, saya harus sampaikan materi itu, benar-benar riweh. Kemudian saya juga dari tahun 2016 saya sudah menjadi relawan di Siameo Siamolek.
untuk Edmodo, untuk menjelaskan materi tentang Edmodo. Dan saya memberikan materi Edmodo untuk teman-teman peserta pelatihan itu sampai 4 kali pertemuan baru tuntas. Dan kita di IGI Megiwang ini 1 kali pertemuan, Bapak dan Ibu harus paham. Tapi nanti insya Allah Bapak dan Ibu akan dibantu oleh video tutorial dan penjelasan-penjelasan yang ada di WhatsApp group. Semoga itu juga membantu. Syukurnya sekarang Bapak dan Ibu, saya melihat gerakan teman-teman di luar sana. Ketika pandemi corona ini, teman-teman di luar sana ternyata sangat kreatif. Setiap hari ada video-video tutorial. Bapak dan Ibu jangan khawatir, setiap hari ada video-video tutorial. Makanya tadi di IGI Bali pun, ketika teman-teman IGI Bali nodong ke saya, pakai ada video tutorialnya, ada saya bilang gitu, tapi bukan punya saya, silakan diakses di YouTube. Setiap hari ada video tutorial yang Bapak Ibu bisa lihat tentang Google Classroom, tentang Microsoft Teams, tentang rumah belajar, tentang Edmodo, dan tentang People School, ada semua panduan. Nggak mau yang bahasa Indonesia, cari yang bahasa Inggris. Oke, ini dia Bapak dan Ibu, materi kita beserta penanggung jawab kelasnya. Insya Allah mulai besok. Oke, every day starting on 10. Oh, baterai saya hampir habis, sebentar. Baik, setiap hari Bapak dan Ibu mulai pukul 10 pagi. Mulai pukul 10 pagi, insya Allah 2 jam ya, sampai jam 12. Mulai pukul 10 pagi sampai jam 12, kita akan berwebex dan akan dijelaskan materinya. Hari pertama yang akan jelaskan materinya tentang People School, kita akan dijelaskan oleh Pak Didi Pianda. Pak Didi adalah Duta People School di Aceh. Masih muda, sudah calon doktor Bapak dan Ibu. Mulai besok beliau akan menjelaskan materi kepada Bapak dan Ibu tentang People School. Kemudian hari ketiga ya, materi kedua. Materi kedua Bu Rafika Hawaliyatun. Ini alumni Virtual Coordinator Training Indonesia. Beliau akan menjelaskan materi tentang Edmodo. Bu Rafika juga pengurus IGI Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian hari keempat, materi ketiga tentang rumah belajar dan si jempol Aceh. Jadi hanya di Aceh yang ada si jempol. Di Bali ada lain lagi namanya, saya lupa namanya. Nah, si jempol ini terintegrasi ke rumah belajar, Bapak dan Ibu. Nah, itu nanti materinya akan disampaikan oleh Duta Rumah Belajar Aceh tahun 2018. Pak Kustalani, yang juga Ketua IGI Kabupaten Aceh Utara. Nah, hari keempat, Master kita, Pak John Darmawan, akan menjelaskan materi tentang Microsoft Teams dan Meet tentu saja. Nah, Pak John akan di hari kelima materi keempat tentang Microsoft Teams. Kemudian Pak Nanda Saputra akan menjelaskan materi di hari terakhir. Hari terakhir kita Vicon, hari ke-6, materi kelima, yaitu tentang Google Classroom. Pak Nanda nanti akan mengkaitkan Google Classroom dengan Zoom. Loh, kan Google Classroom harusnya dengan Google Meet. Bapak dan Ibu, Google Meet itu Bapak dan Ibu harus punya akun sekolah. Jadi atau akun organisasi atau akun komunitas. Jadi tidak bisa dengan akun Google biasa. Tapi akun Google biasa bisa digunakan untuk Google Classroom. Dan insya Allah dipadukan dengan video conference yang lumayan terkenal yaitu Zoom. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti akan diajarkan Zoom juga oleh Pak Nanda Saputra. Nanti Pak John Darmawan juga memberikan pengenalan tentang Meet, dan Bu Rafikah juga akan memberikan pengenalan tentang Free Webex. Nah, jadi demikian Bapak dan Ibu. Kenapa kita pakai yang ini? Suara pakai terputus. Ini masih terputus-putus? Enggak? Aman? Oke. Tempat kami Jelas aman. Oh iya. John itu nggak jelas. Oh iya. Iya, baik. Mendayu-dayu suara saya, jadinya agak membuat ngantuk. Baik Bapak dan Ibu, itu dulu penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan silakan diajukan dulu. Enaknya kita diskusi terutama tentang materi, juga tentang orientasi pelatihan kita. Itu dulu Bapak dan Ibu, silakan Pak John dibuka sesi pertanyaan. Terima kasih. Pak John kehilangan suara. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Khairuddin yang telah memberikan overview tentang kegiatan Megiwang IGI Batch 2.
Selanjutnya kita berikan kesempatan bertanya kepada para peserta. Ini banyak kali nih angkat tangan ini. Angkat tangan hadir kali. Atau di chat aja siapa yang mau bertanya, nanti saya buka, ya, buka mic-nya. Boleh. Kalau memilih begini banyak sekali. Betul. Acak dulu. Bagaimana? Coba satu orang acak dulu, nanti baru kita lihat di kolom chat. Oke, siap. Baik, ini saya coba dengan Bu Cut Nurul Anis ya. Bu Cut Nurul Anis, silakan bertanya. Mic-nya sudah saya buka. Oke. Ya, assalamualaikum. Ya, sudah Pak John? Sudah, silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak John dan Pak Akhirudin ya Pak ya. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Tadi Bapak ada mengatakan bahwa nantinya kami akan dibuat dalam bentuk kelas-kelas yang tidak terbatas. Artinya kita boleh memilih kelas, apakah itu kelas Google Classroom atau kelas apa tadi? Ada yang Google Classroom, ada kelas yang Microsoft Meet ya Pak ya? Teams. Meet. Ya, tim Microsoft dan lain sebagainya. Tadi saya lihat ada materi 1, 2, 3, 4, dan 5. Apakah sebelum kita diberikan materi itu kita dibentuk kelas atau sesudah diberikan materi baru kita dibentuk kelas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cut Nurul Anis, Pak John kenal dari semuanya? Kenal sekali. Oh, oke. Makanya diberi kesempatan. Saya udah cerita dari awal. Acak. Acak aja ini. Oh ya, oke. Bu Cut Nurul, insya Allah kita berikan pemilihan kelasnya setelah materi terakhir. Gitu. Jadi setiap peserta memperoleh materi, kemudian kita akan memberi kesempatan bagi setiap orang untuk memilih salah satu dari kelas yang ingin diterapkan di sekolah. Ya, karena gini Pak, kita kan dengar bahwa Zoom udah orang di Singapura, di Amerika, mungkin agak bingung kita milih kemana nih orientasinya yang harus kita pakai nanti. Jadi kalau udah ada paparan lebih dahulu, lebih gampang kita milih kelas Pak ya. Iya, jadi saya tanggap sedikit Bapak dan Ibu, jangan khawatir sebenarnya. Kenapa Zoom dilarang pertama sekali di Amerika? Karena memang di Amerika itu adalah pusat Microsoft. Sebenarnya simpel jawabannya Bu. Di Amerika itu pusat Microsoft. Jadi Microsoft Team itu di Amerika, kemudian mereka mencoba menaikkan tim. Sebenarnya Microsoft Meet itu bagus. Jadi video yang ada di Microsoft itu yang sebenarnya pengembangan dari Skype for Business, pengembangan dari Skype. Skype itu bagus dan Skype itu lama sekali sudah digunakan. Saya mengenal Skype itu malah di tahun 2001 kalau saya tidak salah. Saya mengenal Skype itu. Nah, tapi kemudian berkembang bahkan kami tidak menyangka ketika kami di Cina itu YouTube dilarang tapi Skype boleh. Jadi kita berhubungan dengan keluarga itu boleh pakai WeChat namanya atau boleh pakai Skype. Ya, bagus sekali Skype sebenarnya. Itu punya Microsoft. Tapi kemudian lahirnya Zoom itu sebenarnya juga membuat orang lebih suka karena Zoom praktis digunakan. Saya tidak katakan bahwa Zoom aman, tidak. Zoom tetap memiliki celah. Segala sesuatu yang ada di jaringan internet semuanya ada celah. Tinggal celahnya itu besar atau kecil, semuanya ada celah. Google ada celah kok, Microsoft juga ada celah, semua ada celah. Nah, jadi bagaimana orang bisa membobolnya ya itu aja sih sebenarnya. Jadi karena di Indonesia tidak ada larangan menggunakan Zoom, ya kita tetap saja seperti biasa, Zoom tetap kita pakai. Ya. Terima kasih Pak Khairuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya saya acak lagi ya. Ini saya nggak kenal nih Bu. Pak. Bu Mardia sudah saya buka. Silakan Bu Mardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang ini saya kenal Pak John, kalau yang ini saya kenal. Oh ya, aduh. Nah, kalau ini saya kenal. Apa kabar Pak Ketua, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Nah, panggilannya beda Pak John. Ini kalau ini saya kenal.
Ini Pak Ketua dijelasin bahan-bahan pelatihan itu ada 5 kan, Kuiper School, jempol. Jadi kan saya coba mengikutin Megiwang 1 kemarin dengan Bu Irmi. Jadi kan setelah misalnya hari pertama dijelaskan Kuiper School, saya setelah itu Edmudo, setelah itu sejempol, setelah itu kan jadi kan banyak yang kami dapat, tapi akhirnya membuat kami bingung gitu. Saya penasaran seandainya boleh nih, 1 hari dikasih pelatihan, 1 hari kami nyoba dulu gitu, terus kirim tugas kayak gitu. Kan pelatihan biasanya kayak gitu supaya maksimal. Oh gitu. Kalau misalnya bahan terus pelatihan percobaannya belakangan kayaknya susah gitu karena kan nggak dapatnya nggak pas gitu. Kalau udah kami jalani kemarin sama Bu Irmi, baru dapat Edmudo, udah lompat lagi ke Kuiper, lompat lagi kemari, aduh nggak banget gitu. Itu saran saya Ketua, terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih. Jadi Pak John, Bu Mar ini adalah Ketua MGMP Matematika SMA di Aceh Timur. Wow. Jadi tempo hari ini Ibu Mardiah yang kemarin kita jumpa di mana ya? Di LPMP Nehen ya? Oke. Lupa soalnya jarang ikut itu. Oke, silakan Pak Kai untuk jawab. Oke, baik. Bu Mar, terima kasih. Jadi gini, pertama karena persoalan waktu, yang kedua sebenarnya yang kita berikan ini yang mudah Bapak dan Ibu kemudian ikuti lagi di YouTube. Nah ini sebenarnya materi-materi ini materi yang sangat banyak ada di YouTube. Nah kemudian sebenarnya kita adakan pemantapan dan kemudian kita berharap Bapak dan Ibu bisa memilih salah satu. Sebenarnya gampang sih Bu Mar dan teman-teman sekalian. Bapak dan Ibu ketika melihat seperti ini tinggal berpikir saja. Berpikir dari sekarang bahwa saya akan menerapkan yang ini. Jadi ketika yang ini Bapak Ibu, misalnya saya ingin terapkan Microsoft Teams. Saya ingin terapkan Microsoft Teams, kemudian Bapak dan Ibu berpikir bahwa materi yang lain saya harus dapat, kemudian yang ini saya jadikan sebagai platform saya. Karena Bapak dan Ibu jangan khawatir, ketinggalan materi insya Allah tidak, karena yang sedang saya bicarakan ini saja ini direkam. Jadi semua materi kita rekam, nanti kita taruh di grup. Kalau Bapak dan Ibu kekurangan, ketinggalan sedikit dan sebagainya, insya Allah ada rekaman. Jadi jangan khawatir. Kalau tidak cocok, segera tinggalkan dulu. Nanti tahun-tahun depan buka lagi. Ambil salah satu yang cocok. Nah, boleh nambahin Pak Kai? Boleh. Satu lagi Ibu, pada saat kita memaparkan materi, kita hanya memaparkan, bukan berarti Bapak Ibu itu langsung praktek. Jadi kapan Bapak Ibu praktek, pada saat Bapak Ibu untuk memutuskan LMS mana yang akan Bapak Ibu pilih. Nah, jika Bapak Ibu mungkin senangnya hanya dengan Kuiper lebih gampang, atau Google Classroom lebih ringan, nah silakan saja. Nah itu yang Bapak Ibu dalamin di pelatihan ini. Sedangkan yang lain-lainnya itu bisa Ibu dalami mungkin melalui YouTube atau pelatihan selanjutnya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bu Fika. Saya tambahi sedikit, mungkin agak jadi wawasan bagi Bapak dan Ibu, karena saya akan mereview satu-satu. Kuiper, Bapak dan Ibu, itu unggulnya adalah ketika mereka unggulnya di konten. Kalau Kuiper tuh cakep kontennya, apalagi Kuiper itu kontennya sudah disediakan Bapak Ibu. Jadi kontennya sudah ada, dalam bentuk videonya juga sudah bagus. Karena Kuiper ini swasta, jadi pasti bagus. Kalau swasta pasti bagus. Karena swasta itu kan mereka mengejar juga mereka berbisnis dalam hal ini. Pasti mereka mempertimbangkan konten, seperti Ruang Guru, mereka pasti mempertimbangkan konten. Jadi mereka kuatnya di situ. Itu Kuiper. Yang membantu kita di Kuiper adalah Bapak dan Ibu bisa buat kelas, kemudian materi-materinya bisa ditarik dari materi yang ada di Kuiper. Jadi kita bisa buat kelas di Kuiper dan materinya bisa ditarik di materi Kuiper. Semoga pandemi corona ini juga Kuiper memberikan gratis kepada kita Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah, Zenius memberikan gratis. Kalau misalnya Bapak dan Ibu kalau buka My Telkomsel, Bapak dan Ibu bisa ambil Ilmupedia. Saya ulangi ya, buka My Telkomsel, Bapak dan Ibu bisa ambil Ilmupedia. Kalau saya tidak salah, di situ ada Kuiper yang gratis dan juga ada Rumah Belajar juga gratis. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai Wikipedia. Halo, ini di mana? Agak gaduh, sorry.
Oke, itu Bapak dan Ibu yang mau gunakan Kuiper. Jadi Kuiper itu adalah materinya, materi yang sudah tersedia. Mudah sekali diarahkan kepada anak-anak. Semoga kalau misalnya kita pakai Kuiper yang di luar pandemi Bapak dan Ibu, kita harus berbayar ketika kita menggunakan Kuiper yang berbentuk video. Nah, jadi nanti itu ada konten-konten yang berbayar. Semoga pada masa pandemi ini Kuiper bisa menggratiskan segalanya, bukan hanya akses saja. Nah, Kuiper aksesnya gratis Bapak Ibu. Caranya Bapak dan Ibu buka Meta Ponsel, kemudian ambil Ilmupedia. Di situ ada 30 giga, Bapak dan Ibu bisa dapatkan gratis untuk Kuiper, Zenius, Rumah Belajar, dan ada beberapa yang memang digratiskan kepada kita. Nah, itu satu Bapak dan Ibu kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai Kuiper. Edmodo ini favorit saya Bapak Ibu. Kalau misalnya di antara yang kosong-kosong, Edmodo favorit saya. Favoritnya di mana? Karena Edmodo itu mudah sekali digunakan. Kemudian dia juga sangat ringan. Bapak dan Ibu juga tidak perlu anak-anak disuruh bikin akun di Edmodo. Jadi yang penting Edmodo itu anak-anaknya gurunya bikin kelas, kemudian ada kode kelas, anak-anaknya tinggal masuk kode kelas saja. Masuk kode kelas sudah masuk ke kelas itu. Jadi Edmodo sangat simple sekali, sangat simple. Saya suka, tapi kemudian Edmodo bahkan lebih bagus lagi karena dia di antara semua Edmodo punya varian soal yang banyak sekali. Jadi Edmodo punya varian soal multiple choice, punya varian soal matching, punya varian soal multiple answer, punya varian soal type in, isian singkat, punya varian soal benar salah. Jadi keren sekali Edmodo ini. Nah, jadi Edmodo saya favorit saya dari tahun 2016 saya sudah lihat ini kuat sekali, sehingga Siamio Siamolek menggunakan Edmodo sebagai platform untuk mereka latih guru-guru Indonesia. Apakah putus-putus? Ini putus-putus lagi? Halo Bang. Iya, halo. Agak goyang suaranya. Oh iya, mungkin karena headset saya jatuh di perut Pak, makanya goyang-goyang dia. Oke. Baik, kemudian rumah belajar dan si jempol ini punya pemerintah. Ini punya pemerintah Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu yang punya, apalagi sekolah-sekolah yang memiliki bantuan bos afirmasi dan bos kinerja, dalam tanda petik wajib menggunakan platform ini. Dan platform ini konten-kontennya diisi oleh guru-guru Indonesia, guru Indonesia. Nah, karena guru Indonesia saya meyakini asumsi saya bahwa rumah belajar sudah sesuai dengan kurikulum. Jadi materi-materinya sudah sesuai dengan kurikulum, dan ini keunggulan dari rumah belajar karena materinya juga tersedia, materi dan videonya juga tersedia. Nah, si jempol Aceh, Bapak dan Ibu, ini adalah gebrakan baru. Sebenarnya kita akan launching, saya bagian dari si jempol Aceh. Kita akan launching sebenarnya di awal Mei nanti, tapi kemudian karena kondisi seperti ini kayaknya kita harus bersabar dulu untuk launching si jempol Aceh. Nah, tapi nanti akan diberikan gambaran bagaimana si jempol Aceh itu sebenarnya. Kemudian Microsoft Teams, ada sebuah riset yang mengatakan bahwa di antara semua LMS yang paling hemat paket data itu adalah di Microsoft Teams. Sorry ya, tes. Cek sound. Oke, sebentar. Cek sound. Diulang beberapa kata belakang agak goyang dari ini. Kalau ini masih nggak bagus, suaranya bagus nggak? Ini udah lumayan. Oh ya, berarti saya harus lepas headset. Baik. Oke. Baik. Saya ulangi dari rumah belajar. Bapak dan Ibu rumah belajar. Kalau misalnya sekolah Bapak dan Ibu memperoleh bantuan bos afirmasi dan bos kinerja, rumah belajar itu menjadi keniscayaan yang harus Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak dan Ibu. Kalau saya berasumsi bahwa rumah belajar ini karena kontennya diisi oleh guru-guru yang isi di rumah belajar, maka saya berasumsi bahwa rumah belajar itu sudah sesuai dengan kurikulum, konten-kontennya. Nah, videonya juga sudah lumayan bagus, sudah lumayan banyak. Kemudian gerakan-gerakannya sudah cukup mendukung kita untuk memperoleh konten-konten yang bermutu. Nah, jadi rumah belajar juga menjadi salah satu pilihan bagi kita. Kemudian Bapak dan Ibu, Microsoft Teams sebuah penelitian menyebutkan bahwa yang paling bagus videonya, tidak tersebar, suaranya bagus dan sebagainya, itu adalah Meet di Microsoft Teams. Dan Microsoft Teams sebenarnya
kalau dieksplor jauh itu LMS yang paling kaya karena dia bisa administrasi guru juga bisa di situ, bikin NGMP online bisa di situ, bikin grup-grup kecil siswa juga bisa di situ, bikin grup minat bakat siswa juga bisa di situ. Itu disediakan oleh Microsoft Teams, keren sekali. Nah, jadi Bapak dan Ibu juga bisa ambil Microsoft Teams. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang mengambil Microsoft Teams wajib menggunakan akun IGI yang ada @igi.or.id. Itu Office 365. Tidak semua orang punya Office 365 Bapak Ibu. Bapak dan Ibu bikin mandiri Office 365 secara personal, tidak memiliki Microsoft Teams, tidak ada Microsoft Teams. Kecuali Bapak dan Ibu bayarnya sekitar 800 ribuan, baru ada Microsoft Teams. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mempunyai akun @igi.or.id dan insya Allah akan dibagikan nanti oleh teman-teman, oleh Pak Fauzi, Ketua IGI Aceh Timur, Bapak dan Ibu akan memperoleh gratis Microsoft Teams, akan memperoleh gratis dan kita berikan gratis. Nah, satu lagi Bapak dan Ibu, sebagai gambarannya, Microsoft itu kebetulan teman saya juga di situ pengurus pusat IGI. Microsoft itu sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Aceh. Insya Allah sekolah-sekolah akan diberikan akun gratis Office 365 untuk guru dan siswanya. Nah, akan diberikan gratis. Jadi pelaksanaannya sedang ditindaklanjuti dan saya berharap nanti teman-teman panitia tolong mentabulasi sekolah-sekolah mana saja yang menjadi peserta pelatihan kita. Insya Allah sekolah itu akan kita jadikan prioritas untuk memperoleh akun Office 365 kerjasama Dinas Pendidikan dan Microsoft. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, Google Classroom. Siapa yang tidak punya akun Google? Semua kita punya akun Google. Dan akun Google ini saya pernah nulis sekali, Google itu satu akun sejuta makna. Jadi akun Google itu semuanya bisa kita pakai, bisa Gmail, bisa Translate, bisa Google Map, bisa Google Earth. Ya, luar biasa Google ini. Google ini perusahaan paling besar di antara semua ini Bapak Ibu. Dan saya yakin kualitasnya juga harus dipertimbangkan. Orang paling besar kualitasnya juga paling bagus. Dan saya yakin Google Classroom selain memudahkan, Google Classroom ini juga karena kita semua punya akun Google, jadi lebih mudah untuk digunakan oleh guru dan siswa. Jadi itu gambaran-gambaran. Saya tidak ingin sebutkan kelemahan-kelemahan karena kalau saya gunakan sesuatu saya lebih senang melihat kelebihannya apa sehingga saya bisa gunakan. Jadi Bapak dan Ibu, itu overview sedikit tentang LMS yang akan kita paparkan bagi Bapak dan Ibu beserta kelebihan-kelebihannya. Gitu. Silakan Pak John. Pak John, Dixon, Pak John. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Kai. Selanjutnya kita ke Pak Angga. Pak Angga ingin bertanya, silakan Pak Angga. Mic-nya sudah saya buka. Assalamualaikum Pak, jelas Pak? Jelas sekali. Salam jelas kedengaran. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Saya dari Aceh Tengah Pak. Saya Bu Pika tuh. Sip Antara Pak. Itu keadaan sekolah kami itu untuk sinyal agak susah Pak kan. Menurut pemahaman saya tadi ya untuk mengenai kelulusan itu harus dibuat kelas kecil ya Pak, yang ada terdiri dari siswa-siswa di sana. Agak kecil Pak suaranya, mohon maaf saya kurang kedengaran. Apakah harus dibuat kelas kecil? Iya, nanti kita buat kelas kecil untuk LMS yang Bapak Ibu pilih nanti. Ya, di sana untuk kelemahan itu sinyal Pak. Sinyal yang sangat susah kok, mati lampu sana nggak ada sinyal Pak. Bapak Takeng di mananya Pak? Saya di Rusip Antara di SMA 19. Oh, Rusia. Oh iya. Ya di Rusia. Kelemahan kami dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu ya sinyal. Enggak apa-apa Pak. Kalau mati lampu nanti sinyal mati juga gitu. Iya. Itu solusinya gimana? Itu aja. Silakan Pak. Oh ya, baik. Pak Angga, yang pertama gini, bahwa pelatihan ini sebenarnya kita tidak berharap real condition. Pelatihan ini kita tidak berharap kondisi yang nyata di tempat Bapak dan Ibu. Kita berharap Bapak dan Ibu punya pengetahuan dulu. Persoalan diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu musim seperti ini memang tidak akan diterapkan dulu. Bisa jadi ya, bisa jadi terlebih karena memang siswa kita juga tidak ada di sekolah. Jadi Pak, tadi kan syaratnya harus ada siswa di kelas saya. Betul. Siswa yang dimaksud adalah Bapak dan Ibu peserta menjadi guru dan menjadi siswa, saling membantu. Jadi kalau misalnya saya bikin kelas di Microsoft Teams, Bapak dan Ibu nanti saya undang jadi siswa saya.
kalau misalnya Bapak Angga nanti buat kelas di Google Classroom, nanti Bapak undang saya jadi anak murid Bapak di kelas Bapak. Jadi yang penting dari pelatihan ini adalah pengetahuan. Nah, bukan real condition. Real conditionnya memang kita paham Bapak dan Ibu, yang agak lumayan bagus jaringan internet dan stabil itu di Aceh Pantai Timur. Itu lumayan jaringan internetnya. Tapi kalau kita sudah bermain di Aceh bagian tengah dan kemudian pantai selatan, itu memang agak kesulitan. Jadi kita paham kondisi seperti itu sehingga kita tidak meminta Bapak dan Ibu untuk memasukkan siswa Bapak dan Ibu di pelatihan ini. Yang dijadikan siswa adalah peserta pelatihan sendiri. Jadi mari berkolaborasi. Itu ya Pak Angga ya. Semoga lekas jaringan internetnya di sana. Baik, terima kasih Pak Angga. Selanjutnya saya menuju ke Bu Darmiati. Silakan Bu Darmiati. Ya, halo. Halo. Ya, halo Bu Darmiati. Halo, saya ada di... Ya, silakan Bu. Sudah dibuka mic-nya. Oke, sebelumnya Pak John, Pak John, Ya. Pak Angga, Bu Cut, kalau sudah bertanya silahkan diturunkan tangannya. Oke, silakan Bu Darmiati. Bu Dar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Darmiati atau biasa dipanggil Cudar. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dari SMK Negeri 7 Luxmawe dan lagi nih. merasa sangat pasti sama dalam kegiatan bisa maklumlah masih muka kegiatan-kegiatan seperti ini. Cuman saya berharap dan kami sebagai agama jangan kita berdoa, harusnya agama juga bisa itu harapan. Kenapa Pak Fauzi? Kena kali Pak Fauzi ya. Mana Pak Fauzi? Pak Fauzi di rumah. Oh aja, oke. Pertanyaannya saya ini ingin mengajukan pertanyaan karena memang masih pemula untuk kegiatan online ini. Sebenarnya nggak ada yang perlu dipertanyakan terlalu banyak. Saya akan mengikuti dengan baik apa yang akan jadi materi ataupun schedule yang ada di sini. Maklumlah sebagai orang pemula harus banyak belajar dan harus banyak bertanya nanti sama teman-teman yang sudah lebih dulu berhasil seperti Pak John Darmawan, Pak Didi, juga Pak Fauzi. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti dengan baik apa yang ada dan apa yang diberikan dalam grup pelatihan ini. Saran saya, semoga tim pemateri ataupun sebagai bos-bos pemberi materi bisa lebih sabar dalam melatih kami yang sudah manula ini. Kami ini sudah tim yang jelita dalam bos. Ya, demikian yang dapat saya berikan masukan. Mudah-mudahan kita sukses semua. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih kembali Bu. Baik, terima kasih Bu Darmiati. Selanjutnya saya ke siapa nih ya? Paling satu yang kita tekankan ya Bapak Ibu semuanya, agar rajin-rajin membaca chat. Mungkin kalau kita masuk ke grup, berdentang-denting grup kita itu. Jadi kadang-kadang kita bosan bacanya, apa ini grup kok sibuk kali ini atau terlalu aktif. Ya harap maklum kalau sedang mengikuti kegiatan pelatihan online. Jangankan Bapak Ibu yang terasa bising, apalagi kami macam kereta api. Ya begitu Bu. Jadi harap maklum saja. Saya ketika VCT itu kan semua provinsi ada saya itu ketika VCT itu. Ngebayang sekali kan. Gimana kelangking terakhir saya matikan notifnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lanjutan. Baik, selanjutnya Pak M. Iqbal Hafiz. Silakan Pak M. Iqbal Hafiz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak. Ya, sama-sama. Ini saya mohon maaf juga mungkin karena dari tadi nggak sempat mengikuti dari awal. Saya selama ini memang yang beberapa aplikasi yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya ada pernah juga dipakai. Cuman yang sekarang ini di kelas saya itu ada kami coba pakai Facebook Pak ya. Pakai Facebook.
Untuk kelas virtual, jadi pertanyaan saya yang untuk materi Microsoft Team itu, ini Microsoft Team karena saya belum paham betul juga. Apa ada mirip-mirip gitu kayak di grup Facebook deh kalau untuk kelas virtualnya? Oke, mungkin itu dulu Pak. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau misalnya melihat tampilan yang mirip Facebook itu Edmodo, itu mirip Facebook tampilannya. Edmodo sekarang aja Edmodo sudah ganti lambang. Itu lambangnya udah E gitu. Dulu lambangnya orang pakai kacamata lambangnya. Itu awal Edmodo itu mirip banget dengan Facebook karena memang seperti lahirnya LAK. Sekarang kan ada LAK juga, LARK itu LAK itu lahirnya itu mirip sekali dengan Telegram. Nah, jadi mungkin saya melihat provider itu mereka mencoba menggait minat dari para pengguna sebelah. Jadi kalau misalnya kita gunakan Facebook, ada yang mirip dengan Facebook, kemudian kita melihat dengan yang itu. Yang gunakan Telegram, kemudian lahirlah LAK yang bahkan logonya juga hampir mirip dengan Telegram. Nah, Facebook tidak bisa dijadikan sebagai platform yang yang benaran LMS. Sebagai e-learning bisa, tapi sebagai LMS tidak. Tidak sepenuhnya bisa karena Facebook, Bapak dan Ibu bisa berinteraksi, tetapi tidak bisa mengumpulkan tugas dan membuat pelaporan. Misalnya, kenapa WhatsApp juga tidak bisa? Karena WhatsApp bisa berinteraksi, tetapi tidak bisa mengumpulkan tugas. Facebook bisa ada Facebook Live misalnya, Bapak dan Ibu bisa minta anak-anak untuk nonton ketika Bapak dan Ibu adakan tayangan, tapi Bapak dan Ibu bisa nggak kontrol anak-anak siapa yang berbicara, siapa yang tidak, siapa yang mengacungkan tangan, siapa yang tidak, siapa yang share screen, siapa yang tidak, itu sulit sekali Bapak dan Ibu. Nah, makanya Facebook hanya sosial media untuk berteman saja, tetapi kalau untuk learning management system, dia masih kurang di pelaporan, terutama Bapak dan Ibu ketika memberikan penugasan, itu tidak terekam secara pasti di mana Bapak dan Ibu harus kerja sekali lagi. Berbeda dengan Microsoft Team. Microsoft Team yang namanya juga keluarga dari Microsoft, Bapak dan Ibu membuat soalnya itu menggunakan fasilitas Microsoft Form, kemudian nanti akan lahir sebuah kuis. Nah, kemudian Bapak dan Ibu hasil dari kuis itu akan dimasukkan ke Microsoft Excel di Microsoft Office 365. Jadi beda sekali fungsinya, dan fungsi dari Microsoft Team jauh lebih bermanfaat untuk learning management system ketimbang Facebook. Nah, menggunakan Facebook juga tidak masalah, bisa untuk e-learning, cuman kelengkapannya tidak, terutama pada pelaporan dan pada penugasan. Nah, itu saya pikir Pak. Oke, terima kasih Pak. Memang yang selama ini saya kan karena kita baru juga coba-coba cari yang mana yang cocok kan. Ya. Kalau di Facebook yang ada saya coba lihat laporannya dalam bentuk kontributornya, misalnya siapa terbanyak. Ya. Gitu. Iya, kita harus page dulu Pak untuk itu Pak. Iya, betul. Emang kalau untuk untuk laporan kayak dikasih yang lain mungkin enggak, karena di situ kan bentuk soalnya pun enggak lengkap ya, bentuk soalnya. Nah, cuman mungkin kalau yang saya coba itu mungkin karena siswanya disuruh tulis aja, mungkin biar cepat coba dulu ya. Dan pemeriksaannya juga harus secara manual gitu Pak ya. Karena memang wajib diperiksa manual kan. Ini Pak Iqbal dari mana Pak? Saya dari Aceh Besar nih Bu. Ngosai. Iya. Pakarnya ini. Ya Pak. Iya, Pak Iqbal nih. Karena ada Hafiz ujungnya, saya pikir siapa ada di. Iya, ketika baca siapa bicarakan, rupanya pas nengok Iqbal Hafiz nonyan. Besar ya. Pakar ya. Sang pakaran. Ini banyak belajar enggak nih Pak ya? Sang pakar kaitan mau kenal pakai. Alhamdulillah bisa bantu-bantu kita. Semoga
Itu nanti mau tanya juga, mungkin nanti bisa dikasih masukan juga untuk kelas yang contoh yang saya coba buat di Facebook itu mungkin ya. Good, Pak. Oke. Ya, mungkin kalau dikembangkan dari page Facebook bisa jadi, cuman memang kayak gitu tadi. Kenapa kita menggunakan banyak LMS seperti ini kan salah satunya adalah membantu guru untuk mengkoreksi secara manual. Jadi kita bisa otomatis kemudian bisa tampil grafik penilaian, kemudian juga dalam bentuk forum. Nah itu sih sebenarnya Pak. Kalau Edmodo malah saya sukanya Edmodo itu bisa ada laporan ke orang tua, itu keren juga Pak. Ya. Oh iya. Ya langsung, ya. Tapi soalnya emang multiple choice atau yang bentuk yang udah disediakan. Maksudnya bukan, supaya nggak perlu nulis ya. Iya, kalau di Edmodo malah banyak ada 6 varian soalnya, bagus. Yang terbaru itu multiple news ya, choice-nya boleh banyak jawaban. Yang baru itu multiple respon. Terbaru. Bu Fika, Edmodo itu essay-nya sudah dihilangi, diganti dengan type in. Oh, lagi baru. Update lagi ya. Iya, essay-nya nggak ada lagi, jadi type in. Kalau essay kan kita tidak bisa menilai manual, betul. Menilai otomatis. Kita harus manual kalau essay. Tapi kalau type in, isian singkat, kayak di UN kan ada isi singkat, itu bisa dinilai oleh komputer secara otomatis. Oke, sip. Itu keren, Edmundo. Gimana Pak Iqbal kabarnya? Oke, terima kasih. Ini saya lanjut ke Pak Antoni Samad ya. Silakan Pak Antoni Samad. Halo Pak Antoni. Bimbingan sudah saya buka. Halo Pak Antoni. Pak Antoni. Oke. Kaisar Rangkuti, Pak Kaisar Rangkuti. Boleh ke Priwong. Pak Tony nanti japri saya aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke siapa nih ya? Ibu Malia Sapriani ya. Silakan Bu Malia. Sudah saya buka mic-nya. Ya, Pak. Halo Bu Malia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Senang bergabung di sini Bapak Ibu. Ada kecil suaranya Bu. Oh kecil ya? Ya. Dalam di sini saya masih kurang mengerti ya. Mungkin tadi juga dengar presentasinya mungkin antara sambil melakukan kegiatan lain di rumah ya. Ini produk akhir kami apa ya Pak ya? Selain kami di sini mempelajari Edmodo, Classroom, Zoom, sama Webex juga. Produk akhir yang harus kami serahkan dalam kegiatan ini apa Pak? Ini ada. Ibu mau apa? Oke, ini ibu siapa tadi namanya? Bu Malina. Malia Saprian dari SMA Unggul Tinggi. Bu Malia. Ya, baik Ibu. Alhamdulillah peserta Bu ini. Saya punya pengalaman berkali-kali mengelola training online. Itu yang lulus itu hanya 40%. Itu yang lulus hanya 40%. Baik saya pernah mengelola di Siamolek, saya pernah mengelola di Fisiki, saya pernah mengelola di Siamiu, itu yang lulus 40%. Itu susah sekali lulus. Tapi saya beri apresiasi buat teman-teman panitia dan coach dan trainer di IGI Megiwang ini. Teman-teman ini sangat membimbing sekali. Uro malam Bapak dan Ibu dibimbing secara telaten. Bahkan saya melihat di IGI batch 1 di Megiwang batch 1 kemarin itu yang cukup pagi dan kita kelas malam lagi. Dan itu sangat fokus luar biasa. Dan hasilnya Ibu tempo hari kita lulusnya hampir 70%. Ya Pak Nanda ya, hampir 70% ya? Ya. Dan itu bagi saya yang sering mengelola training ini, training online itu rekor. Jadi keren sekali. Jadi fokusnya peserta saya yakin karena memang bimbingan dari para mentor, dari para panitia. Ibu, tugas kita itu ternyata mungkin bagi sebagian orang berat, tapi bagi sebagian orang ketika dibimbing sangat ringan. Sehingga ada beberapa teman-teman dari batch 1 ikut lagi di batch 2. Bukan karena sertifikat. Mereka berkali-kali hubungi saya, Pak, saya ikut lagi bukan karena sertifikat. Enggak dapat sertifikat juga nggak apa-apa, karena saya kemarin itu ambil Google Classroom. Sekarang saya penasaran mau ambil Microsoft Teams. Ada yang seperti itu. Nah, jadi artinya insya Allah tingkat pelayanan dan juga tingkat kelulusan itu sangat membantu Bapak Ibu sekalian.
dan insya Allah tugas-tugas yang kita berikan juga tidak memberatkan. Saya tidak ingin bocorkan sekarang apa tugasnya, karena saya khawatir nanti kalau saya bilang sekarang Bapak Ibu sudah fokus untuk tugasnya. Jadi saya nggak ingin bilang dulu, nanti di hari terakhir kita berikan penugasan dalam bentuk apa, Bapak dan Ibu insya Allah tidak. Gitu ya. Yang penting sama seperti kata Bu Vika tadi, simak pembicaraan di grup WhatsApp, kemudian juga simak ketika pemaparan dari pemateri, itu yang paling penting sekali. Oke, terima kasih. Pak John. Pak John. Cek sound Pak John. Ya. Baik, terima kasih Bu Malia. Selanjutnya saya menuju ke Pak Safarudin Muhammad. Silakan Pak Safarudin. Mic-nya sudah saya buka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya mungkin ini agak ketinggalan karena beberapa kali suara Bapak pemateri hilang di tempat saya. Memang kalau jadi tertarik karena mungkin saya nggak tahu entah berapa orang ada guru SD di sini. Saya kebetulan guru SD, jadi rata-rata tadi SMK, SMA. Saya bertanya tentang rumah belajar dan tadi Microsoft Teams ya. Ini akses yang kita dapat bagaimana Pak? Karena kan tadi Bapak bilang rumah belajar ini diakses dari ada bantuan bos afirmasi atau bos kinerja. Itu memang kan otomatis didapat dari sekolah ya kan? Tapi kan kami ini kebetulan tidak dapat dua-duanya. Kemudian untuk Microsoft Teams ini harus diakses dengan Microsoft 365 ya kalau nggak salah. Office 365 ya? Ya. Betul ya Bapak. Jadi memang harus berarti kalau memang ini harus diganti office kita atau memang dipandu lagi nanti Pak? Ya, silahkan Pak Kai yang jawab. Ini pertanyaan yang berbobot. Yang pertama tentang belajar, Pak. Meskipun sekolah kita tidak memperoleh bantuan bos afirmasi dan bos kinerja, tetapi kalau anak-anak ingin diarahkan ke platform rumah belajar, silakan saja, tidak masalah. Karena sebenarnya kriteria di pos kinerja itu kan bagi sekolah yang memperoleh nilai UN membanggakan. Kemudian yang bos afirmasi bagi sekolah yang ketinggalan. karena sekolahnya Pak Nanda itu bos afirmasi dapatnya ketinggalan. Ini sekolah saya juga itu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalaupun tidak dapat bantuan, silakan gunakan saja. Seperti saya sebutkan tadi, konten-konten di rumah belajar itu dibuat oleh guru-guru, sehingga mungkin lebih dekat dengan kurikulumnya, tidak masalah. Jadi sekolah Bapak, kalau misalnya diperkenankan untuk menggunakan HP atau diperkenankan untuk menggunakan laptop yang ada di sekolah, akses saja, nggak masalah. Kemudian tentang Microsoft Teams, karena menggunakan Office 365. Menggunakan Office 365, apakah Office yang sudah ada di laptop harus diganti? Tidak perlu, Bapak. Office 365 itu dua jenis. Ada jenis yang online dan ada jenis yang desktop. Desktop itu yang offline. Nah, kalau Bapak pakai yang desktop, iya, itu Bapak harus mengganti yang sudah ada. Kalau misalnya Bapak dan yang desktop itu berbayar, Bapak. Tetapi yang Office 365 yang kita gunakan ini Office 365 online. Sepenuhnya kita gunakan yang di langit. Meskipun bisa kita hubungkan yang ada di kita. Jadi Office-nya adalah Office online. Bentar Bang. Pak Kai sebentar. Ada suara, ada yang perang nih. Bentar. Ya, dari mana perang ini? Halo, mohon didamaikan dulu. Di mute all dulu sebentar Pak John, nanti baru diaktifkan. Oke, aman ya? Udah aman. Berarti bisingnya di tempat Nanda. Oh, oke. Ini kenapa? Oke, lanjut Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams Bapak itu menggunakan Office 365. Office 365 itu sekali lagi saya ulangi ada dua jenis, ada yang online dan ada yang offline. Online itu yang kita gunakan di pelatihan kita. Jadi Bapak nanti akan memperoleh akun yang dimiliki oleh IGI. Bapak yang akun yang Bapak miliki nanti, selain ada Microsoft Teams, Bapak juga bisa menyimpan data di langit.
Bapak juga bisa nyimpan data di langit. Seperti Google ada Google Drive. Google Drive itu 15 giga nyimpan data di langit. Tapi kalau akun OneDrive itu tempat penyimpanan di langit dari Microsoft. Akun OneDrive, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu dapat dari IGI, Bapak dan Ibu bisa nyimpan di langit unlimited. Mau nyimpan apa di langit coba? Tidak terbatas coba. Nah, jadi kita berikan gratis kepada Bapak dan Ibu sebagai anggota IGI. Ini apresiasi IGI yang kita dapatkan dari Microsoft. Jadi Bapak, kalau misalnya Bapak dapat akun Office 365, Bapak ngetik di langit, tapi Bapak bisa simpan tidak di langit juga boleh, simpan langsung di hard disk Bapak juga boleh. Office-nya Office apa? 2013 ke atas tuh. 2013 boleh, 2016 boleh, 2019 boleh, dan Office 365 desktop boleh. Nah, itu Bapak. Oke. Pakai sebentar. Pakai. Halo. Ya, Ya, ini bagi Bapak Ibu yang mau buat Office 365 akunnya. Agak kecil suara Pak Uji, Pak. Halo, bisa aman. Oh, aman. Oke, silakan. Iya, ini ya, terima kasih. Tadi saya udah share form pendaftarannya ya, Bapak Ibu silakan isi formnya dengan melampirkan foto kartu anggota IG-nya. Nanti kita akan buatkan akun 365-nya yang akan kita gunakan pada materi Microsoft Teams nanti. Ya, hari keempat ya, Microsoft Teams. Hari kelima, materi keempat. Mohon maaf, 5 Microsoft Teams. Nanti akan kita gunakan akun tersebut. Bapak Ibu silakan isi formnya. Tadi udah saya share di grup peserta dan nanti di chat ini juga akan kita share. Terus tadi Bu Cut Darmiati udah off ya? Masih silakan masih ada. Itu sama-sama apa ya? Sudah bergabung di sini Bu Cut itu guru saya, senior saya, luar biasa semangatnya. Takzim. Terima kasih udah bergabung bersama kami. Negara SMA kapan? Udah bisa. Udah bisa? Tapi nanti yang ada lagi. Ya, saya kembalikan. Oke, silakan Wajan. Belum masuk. Bisa kalau belum bisa masuk ini. Oke, silakan Wajan. Mic-nya mic Wajan, mic. Baik, ya selanjutnya saya menuju ke Bu Yusriawati. Kalau dari nama atas, sekarang dari nama bawah. Silakan Bu Yusriawati. Halo Bu Yusriawati. Halo Pak. Nah, silakan Bu. Mic-nya sudah saya buka, silakan. Pertanyaan saya sih sama aja dengan guru-guru SMP lainnya Pak. Ini kan dari saya guru SMP. Oh ya. Jadi di desa Ujung Belang ini Pak kan sebagian besar anak-anak itu belum mengerti tentang pemakaian internet. Jadi saya memberanikan saja di sini untuk bergabung mendapatkan ilmu. Mana tahu nanti di suatu saat sekolah saya nanti memiliki fasilitas yang hingga ilmu keren. Jadi ada rasa optimis itu keren. Ya. Terus Bu. Awalnya sih saya sempat down Pak ya, karena yang daftar adalah guru-guru SMA dan SMK, di mana siswanya kan memang sudah terbiasa dengan internet. Tetapi dengan anak-anak SMP yang di kampung lagi mereka belum terbiasa. Tapi saya kemudian terpikir mungkin nantinya ke depan tentu ilmu ini akan berguna juga. Oke, makasih Bu. Ya, jangan pesimis dengan anak-anak kampung Bu. Di Jakarta itu anak-anak kampung rambutan mereka lebih jago internet daripada kita. Kampung Loksmawe beda lupa dengan kampung rambutan. Baik, selanjutnya saya menuju ke Pak Yulizar. Silakan Pak Yulizar. Halo Pak Yulizar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya Yulizar dari Aceh Barat, Pak. Oh iya. Silakan. Terima kasih udah diberi kesempatan untuk bergabung. Ini jujur saja nih Pak, baru pertama kali belajar secara online seperti ini. Jadi banyak hal yang masih mengambang nih Pak. Jadi nanti dalam proses pelaksanaannya mohon bimbingan lebih gitu Pak.
Mungkin kami lebih tertarik kepada proses ini apa namanya Edmondo tadi Pak, karena bagi kami itu masih sangat baru. Oke, sudah Pak? Iya, silakan Bu Fika, sudah dapat sewa. Review. Baik, selanjutnya saya hanya saja nanti pada saat paparan materi di hari keberapa ya, ketiga ya. Nanti mungkin agak cepat karena kita prakteknya tidak di situ ya Bapak Ibu, bukan pada saat paparan. Pada saat paparan tuh saya hanya mengenalkan saja, ini loh di Edmodo atau nanti ini loh Microsoft Teams, bukan berarti langsung Bapak Ibu mempraktekkan. Jadi kita begitu setelah kami paparkan, Bapak Ibu memilih LMS yang nyaman bagi Bapak Ibu, baru kita bentuk grup-grup tertentu. Jadi di situ bimbingannya. Jadi jangan nanti macam kemarin, cepat kali, waktu kita hanya 4 jam, saya harus menjelaskan ke semuanya. Nah, jadi sabar, kita nanti ada grup kecil, di situ bimbingan nanti yang interaktif. Nah, Pak Kai di kolom chat juga tadi saya ada baca, dari 5 LMS ini, mana pemerintah gratiskan akunnya? Kalau Bapak dan Ibu download Ilmupedia, jadi buka My Telkomsel, aplikasi My Telkomsel. Saya nggak bisa tethering karena tablet saya nggak bisa show tablet di situ karena tablet saya tethering. Jadi Bapak dan Ibu buka My Telkomsel, kemudian Bapak dan Ibu pilih Ilmupedia, itu gratis. Di Ilmupedia itu yang gratis, kalau saya tidak salah, Flipboard gratis untuk diakses. Kemudian Rumah Belajar, itu yang gratis, selain Zenius apalagi. Tapi Bapak dan Ibu aksesnya melalui aplikasi, melalui app, nggak boleh melalui browser. Kalau melalui browser tetap kemakan data. tapi gini loh Bapak dan Ibu, untuk memperoleh ilmu seperti ini habis-habis pakai data kan tidak apa-apa. Lawang kami aja pakai data juga habis kok. Jadi nggak masalah. Ayo sama-sama kita habiskan pakai data untuk diri kita sendiri. Nggak masalah kok. Lagian juga pertimbangannya kan pakai data yang gratis yang diberikan oleh pemerintah itu kan sebenarnya juga dalam masa pandemi ini. Jadi itu sementara sih sebenarnya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Khairuddin. Selanjutnya saya menuju ke tengah ya, Pak Hidayat. Silakan Pak Hidayat. Halo Pak Hidayat. Ya, halo. Terima kasih Pak John. Kenal saya. Iya, saya Hidayat dari SMK Masjid Raya Pak. Ya. Ini Pak, tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama terkait tadi saya ingin menanggapi yang tadi Bu Fika bilang gini. Untuk halo. Jadi gini, kalau misalnya ini kan tadi kita ini ada 5 platform ya yang akan kita gunakan. Nanti kan kita disuruh milih ini salah satu. Tadi udah di apa namanya, ada siapa tadi yang guru SMP tadi ya, yang saya gini, kalau untuk aplikasi setidaknya dikenalkan dulu sebentar. Kayaknya kalau misalnya kita disuruh memilih salah satu sementara kita belum tahu isinya seperti apa sih. Kayaknya nggak fair seperti itu. Jadi setidaknya dikenalkan ini seperti ini. Memang tadi ada dikasih penjelasan. Setidaknya dibuka aplikasinya seperti ini. Penggunaannya seperti ini. Jadi dirincikan sedikit. Setidaknya kita paham. Oh ini mana yang lebih mudah, yang lebih cocok lah yang kita gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan gini. Untuk akun Microsoft Office 365 itu device-nya bisa digunakan berapa device? Misalnya kita ada seseorang nih punya 2 HP lah atau punya laptop, bisa digunakan lebih dari 1 device? Itu aja yang mau saya tanyakan. Oke, terima kasih. Baik, ini Bapak siapa namanya? Pak Hidayat. Oh, Pak Hidayat. Oke. Pak Hidayat, kita tidak buka sekilas. Jadi hari ini saja yang saya buka sekilas. Bahkan saya tidak buka aplikasi, saya hanya buka ikon aja.
Karena kalau saya buka aplikasi nanti teman-teman yang akan kasih materi marah sama saya. Karena teman-teman yang akan kasih materi akan buka detail kepada Bapak dan Ibu sampai dengan hari Sabtu, insya Allah. Jadi Bapak dan Ibu akan memperoleh materi secara detail, jangan khawatir. Nah, tapi memang sedetil-detilnya itu sebenarnya pada proses. Bapak dan Ibu nanti akan berproses sendiri untuk lebih detail. Bapak dan Ibu, besok kita masuk dengan Kuiper, itu sekitar 2 jam, jelasin Kuiper aja. Nanti hari ketiga jelasin Edmodo aja 2 jam. Nanti jelasin rumah belajar aja 2 jam. Nah, jadi seperti itu Bapak. Jadi yang hari ini namanya juga overview. Kalau nonton film itu namanya trailer. Jadi gambaran awalnya seperti ini. Nah, gitu kan? Nah, nanti detailnya Bapak dan Ibu akan memperoleh. Dan kita tidak meminta Bapak dan Ibu untuk memilih hari ini. Enggak. Pilihnya kapan? Hari Sabtu setelah materi Google Classroom. Setelah materi Google Classroom, Bapak dan Ibu baru boleh memilih yang mana mau diambil. Bisa jadi tadi ada seorang Bapak di mana tadi, Aceh Barat ya? Di Aceh Barat, beliau bilang saya akan ambil Edmodo. Tapi bisa jadi mungkin setelah hari Sabtu, bagaimana pemaparan dari Pak Nanda nanti berubah pikiran, kayaknya enak di Google Classroom aja. Bisa jadi, tidak masalah. Nah, jadi gitu Bapak. Jadi jangan khawatir, hari ini trailer aja. Bapak dan Ibu peserta, nanti hari terakhir baru Bapak dan Ibu akan diminta untuk memilih salah satu dari LMS yang ada dipaparkan hari ini. Kemudian di Office 365 tadi apa pertanyaannya? Oh, berapa device ya? Bisa banyak device Bapak. Jadi di laptop Bapak bisa gunakan browser, bisa gunakan aplikasi untuk Windows, untuk Microsoft Teams. Gampang sih kalau sudah ada akun, Bapak dan Ibu tinggal buka teams.microsoft.com langsung ke Microsoft Teams. Kalau di HP, Bapak dan Ibu tinggal download saja aplikasinya yang ada di Play Store. Karena tadi malam kayaknya yang nanya, tadi malam ada yang nanya, Pak, aplikasi apa aja yang harus ada di Play Store? Yang harus ada di HP. Bapak Ibu, yang harus ada di HP, yang pertama aplikasinya Webex, itu wajib. Kemudian aplikasi Kuiper, aplikasi Edmodo, aplikasi Rumah Belajar, aplikasi Teams, aplikasi Google Classroom, itu harus ada di HP-nya. Nah, untuk pembelajaran ini, oke. Nanti setelah pembelajaran ini, Bapak dan Ibu yang nggak pakai, uninstall aja aplikasinya. Jadi Microsoft Teams bisa digunakan di laptop, bisa digunakan di tablet, bisa digunakan di Android biasa, smartphone. Oke. Pak Hidayat, terima kasih. Baik, apa masih kita buka pertanyaan atau bagaimana ini? Satu lagi, setelah itu kita asar dulu ya. Setelah itu nanti kita diskusi di grup aja. Baik, saya coba ke Pak Purwanto aja ya. Oh ya, silakan Pak Pur. Sorry, Pak Pur, silakan Pak Pur. Halo Pak Pur. Ini teman Pak John ini, teman kemarin ya. Oh ya. Halo Pak Pur. SMK. Halo Pak Pur. Kita beralih ke Bu Nuzlita. Halo Bu Nuzlita. Bu Nuzlita. Ya, halo, mikrofonnya nggak hidup. Ya. Oh, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya. Mikrofonnya nggak hidup. Oh, udah. Udah Bu ya. Terdengar nggak Bu suaranya? Halo. Dengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak mau nanya tadi dari review ya, overview yang udah jelaskan sama Pak Hai tadi ada 5 kan. Nah saya guru BK. Nah tadi kan dijelaskan dalam masing-masing poin itu ada materi yang bisa ditarik oleh masing-masing guru gitu. Nah kalau saya dari guru BK kira-kira belum terbayang nih akan pilih yang mana gitu Pak. Terima kasih. Kayaknya suara saya bias deh. Oke. Ibu, saya juga tidak tahu apakah di rumah belajar atau di Kuiper itu ada materi BKC. Saya juga tidak tahu apakah di rumah belajar atau di Kuiper itu ada materi BKC. Jadi mungkin nanti ketika pemaparan ini dari bias dari mana? Cek sound Bang, goyang. Bang. Biasanya ada di Bu Nuzlita dimatikan dulu mikrofonnya. Pak John dimatikan Pak John. Ya, ini bias. Sudah saya matikan. Aman. Oke. Baik, Bu Nuzlita. Jadi saya tidak tahu karena yang sediakan materi
Yang lain tidak menyediakan materi ya. Edmodo tidak menyediakan materi. Microsoft Teams tidak menyediakan materi. Google Classroom tidak menyediakan materi. Jadi tiga platform ini guru sendiri yang sediakan materi. Jadi guru di sekolah sendiri yang menyiapkan materi untuk siswanya. Dan saya pikir ini juga luar biasa bagus. Nah, yang menyediakan materi juga bagus. Jadi materinya sudah ada. Seperti rumah belajar dan Kuiper ini materinya sudah ada. Nah, jadi di rumah belajar saya tidak tahu apakah sudah ada materi untuk BK. Di Kuiper saya juga tidak tahu apakah ada materi untuk BK. Jadi nanti ketika pemaparan Kuiper, Ibu boleh tanya sama Pak Didi, atau pemaparan rumah belajar, Ibu boleh tanya sama Pak Salani, apakah di platform mereka sudah tersedia materi BK. Nah, jadi bagus kalau misalnya sudah ada materi, tapi bagus juga kalau misalnya tidak ada materi, Ibu yang siapkan. Di Microsoft Teams itu juga bagus, kita bisa bikin grup-grup kecil, sama juga di Edmodo kita juga bisa bikin grup kecil untuk dari grup yang besar, kemudian kita kecilkan, kita tarik beberapa orang. Misalnya BK ingin beberapa orang ini anak yang unik misalnya, berkepribadian unik. Beberapa lagi anak-anak yang ada anak yang memiliki potensi berprestasi. Nah, jadi mungkin pola penanganannya kan bisa berbeda ya. Itu pengetahuan awam saya sih seperti itu. Nah, jadi menggunakan kelas-kelas yang seperti Edmodo atau Microsoft Teams atau Google Classroom juga bisa mengakomodasi keinginan Ibu. Jadi seperti itu. Kalau untuk materi nanti coba ditanya sama yang lebih expert dari saya. Terima kasih Pak Khairuddin. Saya pikir sudah cukup ya untuk sesi hari ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Khairuddin. Sebenarnya closing statementnya nggak ada ya, karena memang kita masih berlanjut. Jadi intinya adalah silakan mulai besok mulai besok kita udah mulai dari jam 10 sampai dengan hari Sabtu insya Allah. Bapak dan Ibu tetap menyimak dengan baik pemaparan dari teman-teman pemateri. Bapak dan Ibu juga juga dapat menyimak juga pembicaraan-pembicaraan yang ada di grup WhatsApp. Tapi mungkin hari Jumat Pak John yang hari Jumat kayaknya Pak John. Ya, saya. Hari Jumat kita geser setengah jam ya, mungkin 9.30 kita buka. Oke, siap. Sampai Jumatan ya. Ya, baik. Oke, jadi Bapak dan Ibu mulai besok kita tayang jam 10, kecuali hari Jumat mungkin jam 9.30 kita sudah tayang karena Jumatan juga. Alhamdulillah di Aceh masih bisa Jumatan, syukur sekali kita. Baik Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas waktunya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Khairuddin yang telah memberikan overview tentang pelatihan kita pada Megiwang IGI batch 2 ini. Bapak Ibu, mulai besok kita akan belajar atau kami akan membagikan materi tentang kelima LMS. Besok untuk ini akan dijelaskan oleh Pak Putra Juang. Silakan Pak Putra, besok materi apa? Karena Pak Putra Juang ini atau Nanda Saputra sebagai koordinatornya. Pak John sebelumnya mohon diserahkan saya lagi hostnya biar nanti saya tutup rekamannya. Oke, siap. Oke. Pak John ya. Pak John lu semua ya. Pak John lu semua. Yang so ya. So ada yang. Hah? Alah cewek tayang. Cewek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan guru hebat semua se-Aceh yang tergabung di Megiwang. Kita sudah menyelesaikan materi untuk hari ini. Overview dari Pak Kai, Kepala LPMP IGI Pusat. Terima kasih Pak Kai atas waktunya. Selawat bersalam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah memperkenalkan ilmu pengetahuan di dunia ini sehingga kita dapat melalui dari poin 1, poin 2 sampai ke industri 4.0. Oke, mangat ha. Kawan-kawan, kita besok akan mulai dengan materi
Kuiper School yang akan kita mulai. Mungkin ini di jadwal kita setel di jam 10, tapi Bapak Ibu peserta mohon untuk bisa masuk kelas, masuk ke join team meeting itu sekitar jam 8:30 kita sudah buka room, Pak Jon ya? Ya. Jam 8:30 sudah kita buka room. Jadi sambil ngetes mic-nya nggak ada suara, nggak ada. Jadi pas jam 10 kita sudah main. Oke, untuk selanjutnya tidak ada, tinggal Bapak Ibu ikuti aja dari besok sampai dengan hari Sabtu, diikuti dengan penuh semangat. Semoga kita semuanya lulus. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanda Saputra alias Putra Juang, selaku koordinator Megiwang IGI Batch 2. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan overview yang pertama tadi pembukaan oleh Ibu Kabid, sambutan dari Ketua IGI Wilayah Aceh, dengan pemaparan overview oleh Pak Khairuddin dan penjelasan kegiatan oleh Pak Putra Juang alias Nanda Saputra. Saya selaku host dan merangkap moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Megiwang IGI Batch 2 yang telah hadir pada hari ini dan telah bergabung dalam virtual room ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan pembukaan dan penjelasan overview. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciban, tajik